Hai guys, jadi kemarin aku tuh buat VT yang ini. Dan aku tuh bernazar, kalau misalnya nanti VT ini tembus sampai 10k likes, aku bakalan share satu beasiswa yang mana udah aku sematkan di komentar yang ini. Dan aku gak nyangka ternyata banyak banget di antara kalian yang mengalami permasalahan yang sama. So, check it out. Beasiswa ini adalah beasiswa unggulan masyarakat berprestasi. Jelas ya, yang namanya berprestasi, jadi ditujukan untuk orang-orang yang berprestasi, baik itu nasional maupun internasional, secara akademik maupun non akademik. Lalu yang kedua, berkontribusi terhadap daya saing bangsa. Dan beasiswa ini diberikan pada jenjang sarjana, doktoral, dan magister. Benefit dari beasiswa ini, yang pertama, biaya uang kuliah atau UKT akan dibayarkan. Yang kedua, diberikan biaya living cost atau biaya hidup. Dan yang ketiga, biaya buku. Nah, in case teman aku yang juga dapat beasiswa ini, kemarin tuh kalau nggak salah beliau dapat sampai lebih dari 60 juta rupiah. Oke, jadi beasiswa ini memiliki dua persyaratan. Yang pertama itu persyaratan umum. Jadi di persyaratan umum itu, kalian harus memiliki satu sertifikat, baik itu yang bersifat nasional maupun internasional. Lalu yang kedua, memiliki surat rekomendasi dari institusi terkait, baik itu kampus ya. Lalu yang ketiga, tidak sedang menerima beasiswa lain yang sejenis. Lalu yang terakhir, yang keempat, minimal akreditas institusi ataupun kampus itu minimal B. Lalu yang kedua, persyaratan khusus. Jadi ini untuk S1 aja ya. Yang pertama itu mahasiswa maba atau mahasiswa baru itu maksimal 22 tahun. Lalu yang semisalnya di semester 3 atau ongoing itu sekitar umur 23 tahun. Lalu yang kedua, mengisi nilai UN dan USBN, ini untuk yang maba ya. Lalu untuk yang ongoing, mahasiswa itu minimal IPK-nya tuh 3,25 dari rate 4,00. 4. Membuat karya tulis ilmiah dengan tema Aku Generasi Unggul, Kebanggaan Bangsa Indonesia. Jadi itu harus 1500 kata ya. Ini aku akan jelasin kenapa aku merekomendasikan beasiswa ini. Jadi beasiswa ini merupakan beasiswa prioritas 1. Jadi aku dulu itu hunter beasiswa juga. Nah, jadi ini merupakan prioritas 1 aku, dimana aku sesalin kenapa sih dulu nggak ngambil ini gitu. Sebenarnya di kampus aku tuh boleh milih. Jadi kalau misalnya aku keterima di kampus itu dengan beasiswa A, dan ternyata selama aku berkuliah aku keterima beasiswa B, aku boleh milih nih, aku mau beasiswa A atau beasiswa B. Oke, dan juga beasiswa ini nggak perlu yang namanya SKTM atau surat keterangan tidak mampu. Jadi kabar baik untuk teman-teman semua yang mungkin kalian tuh kesulitan mengeluarkan surat SKTM ini. Beasiswa ini nggak perlu yang namanya SKTM atau surat keterangan tidak mampu. Jadi kabar baik untuk teman-teman semua yang mungkin kalian tuh kesulitan mengeluarkan surat SKTM ini di kelurahan, ataupun mungkin terkendala dengan gaji orang tua kalian. Padahal mungkin pengeluaran dengan pemasukan itu gak balance ya, lebih banyak pengeluaran dibandingkan pemasukan. Tapi kan itu untuk masyarakat berprestasi. Aku boro-boro berprestasi SMA aja cuma ya gitu. Nah, ini merupakan pertanyaan yang banyak banget sampai di aku. Aku bukan penerima beasiswa ini, tapi aku punya teman yang mendapatkan beasiswa ini, jadi aku bisa share ke kalian. Oke, dari pertanyaan tersebut aku bisa kasih dua pilihan. Yang pertama, kalian tetap ikutan even kalian nggak punya sertifikat. Lalu yang kedua, kalian itu harus persiapkan, ya ini namanya juga kita mau ikut beasiswa ya, nggak ada yang gampang gitu. Jadi selama di tahun kalian mempersiapkan itu, berarti di semester 3, dari semester 1 sampai semester 2 kalian tuh bisa ikutan lomba. Nah, di sini aku akan kasih yang ini dan ini. Nah, untuk case-nya teman aku, dia itu nggak banyak sih ikut lomba yang aku lihat ya. Tetapi dia itu jadi delegasi dari organisasi dia, dan dia itu pergi kemana-mana like gitu. Dan dia juga jadi ketua organisasi tersebut. Dan itu bisa dikatakan prestasi juga, teman-teman. Oke deh, aku tahu info lombanya, tapi gimana cara menanginnya? Oke, untuk masalah menang dan kalah itu urusan nanti. Yang pasti kalian usaha terlebih dahulu. Karena untuk mendapatkan sesuatu yang besar, kalian juga harus mengorbankan hal yang besar juga gitu. Misalnya kalian tertarik nih, misalnya kalian mau ikut penulisan ataupun esai, baik LKTIN. Nah, kalian bisa tuh kontak aku untuk nanti kita coba lihat deh kira-kira kalian mau lomba di sini. Kak, bisa nggak sih koreksi tulisan aku? Kak, bisa nggak sih perbaikin gimana gitu, Kak? Ya, aku nggak jamin bisa menang, tetapi aku bisa kasih kalian insight yang mungkin bisa bantu kalian untuk menang.
Jadi ketika udah banyak tuh sertifikatnya, nah kalian bisa ajukan tuh beasiswanya. Karena memang sertifikat ini seperti prototipe ya, bukti nyatanya kalau kalian itu adalah masyarakat prestasi dan kalian berhak untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Kalaupun kalian nggak dapat, tenang, masih ada beasiswa yang lain. Oke? Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa cek link di atas ini. Dan semoga kalian bisa lulus dan dapatkan beasiswa. Kalau jadikan konten tentang beasiswa, setuju nggak? Next, beasiswa apa lagi yang mau kita bahas?